Halo semuanya, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu sehat dan penuh semangat ya. Hari ini kita akan melanjutkan alur cerita Battle Through the Heavens ke episode 164. Sebelum masuk ke bagian terbaru, mari kita ingat sebentar apa yang terjadi di episode sebelumnya. Setelah kembali dari perdagangan luar angkasa, Xiaoyan mengejutkan seluruh pavilion bintang jatuh dengan menampilkan teknik barunya, tubuh kaca King Kong. Walaupun belum sempurna dan hanya bisa mencapai 70 kaki, teknik itu tetap membuat semua orang tercengang. Guru Yao lalu membawa kabar penting. Pohon Bodhisattva telah menunjukkan tanda kemunculannya di tanah kuno. Pohon itu memiliki daya tarik luar biasa, sehingga berbagai faksi besar mulai bergerak ke sana. Dalam perjalanan, Xiaoyan bersama rombongan melewati kabut merah beracun, yang bahkan bisa membunuh seorang dozun. Berkat api surgawinya, Xiaoyan berhasil melindungi semuanya. Tak lama setelah itu, mereka bertemu Yun Yun dan Sekte Bunga yang sedang dikejar oleh Sekte Langit Mendalam. Di saat genting, Xiaoyan turun tangan dengan tubuh kaca King Kong, menghancurkan musuh dan menyelamatkan Yun Yun. Pertemuan itu penuh perasaan canggung, terutama dengan hadirnya Cailin alias Medusa. Setelah Yun Yun memberi arahan kepada rombongan untuk memulihkan diri, Xiaoyan langsung melangkah mantap menuju sarang piton iblis surga dengan tatapan penuh tekad. Tapi, seolah ngerti pikiran lakinya, Medusa langsung nyeletuk. Jangan pergi sendirian, Xiaoyan. Bahaya banget kalau lu masuk ke kolam roh sendirian. Bisa-bisa lu langsung jadi santapan. Ibu-ibu PKK yang lain juga kompak angkat tangan setuju. Bahkan King Lin, dengan matanya yang sudah menajam berkat mata ular 3 giok, menawarkan diri ikut bantu. Xiaoyan cuma bisa mengangguk, menyerah pada kehendak ibu-ibu. Jadi, rombongan yang berangkat ke sarang piton iblis surga sekarang terdiri dari Xiaoyan, King Lin, dan Xiao Yisan dengan Yun Yun sebagai pemandu jalan. Sementara itu, Yun Yun gak bisa sembunyiin kekhawatirannya. Dia lihat Xiaoyan kayak mau terjun langsung ke kolam darah yang berenergi liar banget. Tapi, Kanjeng Medusa dengan santainya bilang, "Jangan khawatirin dia, tempat kayak gini justru bikin tubuhnya tambah kuat." Yun Yun cuma bisa menghela napas panjang. Memang, Medusa ini gak banyak bicara, tapi setiap tindakannya tuh selalu tepat sasaran. Begitu rombongan mulai mendekat ke kolam, dari semak-semak tiba-tiba muncul aura liar penuh niat membunuh. Piton iblis surga balik dan langsung ngambuk begitu lihat tamu tak diundang. Xiaoyan sempat terkejut karena ular itu bergerak jauh lebih cepat daripada yang dia perkirakan. Bahkan, mata ular 3 giok King Lin pun nggak mampu mengendalikan binatang iblis ini. Situasi makin genting saat piton iblis surga mengepung mereka di antara tebing curam. Rombongan pun terpaksa memisah. Korban pertama, ya jelas sih, nggak lain Xiaoyan. Serangan piton iblis surga terlalu liar dan cepat, bahkan jurus 3000 petir yang biasa jitu beberapa kali kehilangan jejak. King Lin dan Xiao Yisan berusaha menahan pergerakan ular dengan jurus masing-masing, tapi cuma sementara. Piton iblis surga terlalu kuat, terlalu liar, dan terlalu cepat. Namun, anehnya, setelah Xiao Yisan melepaskan penjara tubuh beracun, piton iblis surga tiba-tiba menghilang. Semua orang jadi bingung, nyari-nyari keberadaannya. Sampai tiba-tiba muncul lagi di belakang mereka. Xiaoyan melihat rombongan terancam, gak punya pilihan lagi. Ia langsung aktifkan tubuh Vajra Liuli sekali lagi. Medusa meraung panik. "Astaga Xiaoyan, badanmu belum pulih sempurna." Xiaoyan cuma senyum tipis, dia masih belum bisa menahan energi liar itu, tapi demi melindungi rombongan, ia nekat. Ibu-ibu yang lain pun turun tangan. Medusa memimpin, mengeluarkan panah penelan surga ditembakkan bertubi-tubi ke piton iblis surga. Yun Yun ikut gabung, mengeluarkan pedang awan sambil menggabungkan serangan angin ekstrim dengan panah Medusa. Bersama-sama, mereka akhirnya mengacaukan fokus piton iblis surga. Kesempatan itu dimanfaatkan Xiaoyan untuk menyerang langsung ke tubuh piton iblis surga. Xiao Yisan menambahkan jurus mata air 1000 ilusi beracun, menekan ular itu semakin lemah. King Lin pun akhirnya mengaktifkan mata ular 3 giok,
mengendalikan piton iblis surga untuk sementara. Tapi kontrol itu nggak bisa bertahan lama. Medusa menyadari ini, langsung menyuruh Shoisan pergi ke kolam roh iblis langit untuk menyelesaikan urusannya. Xiaoyan, walau tubuhnya masih remuk redam, masuk ke kolam darah penuh energi liar. Energi di kolam ternyata jauh lebih murni dari yang dia bayangkan. Tanpa buang waktu, Xiaoyan mulai menyerap energi kolam. Menekan ular itu semakin lemah. King Lin pun akhirnya mengaktifkan mata ular 3 giok, mengendalikan piton iblis surga untuk sementara. Tapi kontrol itu nggak bisa bertahan lama. Masuk ke kolam darah penuh energi liar. Energi di kolam ternyata jauh lebih murni dari yang dia bayangkan. Tanpa buang waktu, Xiaoyan mulai menyerap energi kolam. Tapi kecepatannya masih kurang. Akhirnya ia aktifkan avatar ilusi 3000 petir untuk mempercepat penyerapan. Selama 3 hari berturut-turut, Xiaoyan tenggelam dalam energi murni, sementara ibu-ibu menunggu di luar dengan cemas. King Lin juga mulai kelelahan karena menggunakan mata ular 3 giok non-stop. Piton iblis surga pun mulai pulih dan mencoba melawan. Hari ketiga, piton iblis surga berhasil melepaskan segel mata King Lin, menyerbu ke kolam darah. King Lin panik, tapi Medusa tanpa ragu melesat menghadang. Dalam wujud piton penelan surga, Medusa bertarung sengit dengan piton iblis surga. Meski kekuatannya sedikit kalah, Medusa berhasil memperlambat gerakan piton iblis surga dengan energi surga bumi. Ia kemudian mengumpulkan semua energinya menjadi bola petir warna-warni, menghantam kepala piton iblis surga. Ledakan dahsyat meletus di langit wilayah kuno. Piton iblis surga terlempar. Tapi, sebelum momen lega bisa dirasakan, piton iblis surga tiba-tiba muncul lagi, mengancam siap melahap semuanya. Untungnya, Xiaoyan dan Medusa kompak. Dengan serangan gabungan, termasuk pusaran angin puting beliung api dari Xiaoyan, piton iblis surga akhirnya lumpuh. Xiaoyan menginjak kepala piton iblis surga untuk memastikan binatang itu benar-benar tak berdaya. Lalu kembali ke wujud manusia. Ia meminta maaf karena penyerapan energi terlalu lama. Tapi Medusa tersenyum dan bilang semuanya baik-baik saja. Selamat, Xiaoyan berhasil menyempurnakan tubuh Vajra Liulin. King Li minta maaf karena mata ular 3 gioknya nggak banyak membantu. Xiaoyan cuma ketawa, lalu menyerahkan urusan piton iblis surga ke Xiaoisan. Dengan semua masalah selesai, Xiaoyan menatap jauh ke depan. Waktunya kita ke pelapon domain kuno, ujarnya tegas. Medusa cuma tersenyum kecil, bangga sekaligus lega melihat murid sekaligus berondong favoritnya berhasil menyelesaikan semua tantangan. Dan tentu saja, momen romantis kecil antara Xiaoyan dan Medusa sempat muncul, walau sempat terinterupsi raungan piton iblis surga. Tapi sekarang fokus mereka sudah jelas, perjalanan ke pelapon domain kuno